Nah, tentunya dalam kehidupan ini kita berbuat, kita bertindak adalah semata-mata cari ridho Allah. Dengan mendapatkan ridho Allah, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia mulia di sisi Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Lubabul Hadis ini pernah bersabda, asyadul a'mal salasun, bahwa amal-amal yang berkualitas, amal-amal yang bernilai sangat, ini ada tiga. Pertama, dzikrullahi ta'ala ala kulli halin. Pertama adalah dzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Kita berzikir kepada Allah, ini termasuk amal yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini perintah dari Allah agar banyak berzikir kepada Allah. Artinya zikir ini ingat. Nah, kalau banyak ingat kepada Allah, ini tentunya sangat luar biasa. Makanya dalam kehidupan ini, kalau orang sudah banyak mengingat Allah, ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita memang tidak bisa berzikir sendiri, kita datang ke majelis zikir kayak ini. Nah, dengan majelis zikir, karena ini disebut taman surga, Riyadul Jannah. Nah, ini taman surga karena ini dikelilingi malaikat, yang tentunya malaikat ini lapor kepada Allah bahwa ada sekumpulan orang lagi berzikir. Memang tidak terasa. Ya, kalau terasa kan berat, mungkin kita semua khusyuk, mantap, keluar air mata kalau tahu ada malaikat di pojok-pojok tempat ini. Untungnya kita tidak tahu. Nah, kalau tahu kan ngeri. Yang pertama adalah zikir. Tentunya zikir ini punya kualitas juga. Ada zikirnya orang awam, cukup disemangatkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang awam, yang umum. Kalau zikirnya orang khos, ini Allah, Allah, Allah. Tentunya penjiwaan. Karena orang ada zikir itu dengan lisan, dengan hati, dengan sir, dan dengan ruh. Ini ada. Nah, kalau kita cukup dengan lisan. Nah, makanya dengan lisan ini tentunya berkualitas sudah bagi kita. Ada zikir orang yang khos, super khos, adalah zikirnya dengan hu. Itu tidak salah, karena apa? Rasa cinta kepada Allah. Karena zikir kepada Allah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa kita, kualitas kita zikir mengingat Allah agar kita diingat Allah. Nah, rupa-rupanya kalau kelas zikir sekarang ini memang agak berat. Orang itu masuk keluar masuk biasa. Kalau ingin tahu rahasianya zikir, orang yang zikir ini adalah menunjukkan orang yang cinta kepada Allah. Nah, orang yang senang zikir ini tandanya orang yang cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah, luar biasa. Latihannya cinta. Beda lagi kalau dicintai Allah, itu beda makomnya. Ini kita berproses cinta kepada Allah. Makanya kalau orang tidak mau zikir, ini tidak ada kurang rasa cinta kepada Allah. Di sini pentingnya, karena yang zikir ini tandanya iman, tandanya penjaga kita dari neraka, tandanya kita terbebas dari sifat munafik. Nah, ini zikir-zikir ini artinya banyak mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa muwasatul akhi min malika, artinya menolong saudara dengan hartamu. Nah, kalau tadi larinya adalah kepada Allah, sekarang wa muwasatul akhi min malika, menolong saudara dengan harta. Nah, ini memang bab sodako ini memang berat. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang lahir dari hati. Kita punya harta,
begitu mau menolong orang masih pikir kalau memang hati ini berat. Ada satu contoh bahwa di zaman Nabi Musa ada suami istri. Si istrinya ini ngomong kepada suaminya, "Mas, kita ini sudah lama hidup melarat, Mas. Kalau bisa kita datang kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu kan bisa bermunajat kepada Allah agar kita jadi orang kaya." Suaminya diomelin, artinya diajak begitu oleh istrinya, dia diam. Maklum laki-laki ini kan kalau sudah istrinya banyak ngomel dengan keadaan ekonomi rata-rata diam. Besoknya lagi istrinya, "Mas, ayo kita ke Nabi Musa." Nabi Musa itu doanya manjur ampuh karena dia nabi. Besok kita minta kepada dia agar Allah mengabulkan niat-niat kita. Suaminya diam lagi, tetap ngomel. Besoknya akhirnya diajak berdua menghadap Nabi Musa. Begitu menghadap Nabi Musa, ditanya tujuannya apa. Ya tujuannya Nabi Musa, biar saya dan suami saya, ini juru bicara kebetulan yang perempuan, biar saya didoakan oleh jenengan kepada Allah agar bisa jadi orang beruntung, orang kaya. Karena Nabi janji, oke, nanti saya doakan kepada Allah. Ya enggak, tentunya Nabi Musa enggak jawab oke begitu, enggak. Ini kan bahasa saya. Ya saya doakan. Lalu Nabi Musa ini munajat kepada Allah. Diterima, dikabulkan oleh Allah dengan catatan bahwa orang itu dibikin kaya 1 tahun. Diterima oleh Allah. Lalu Nabi Musa ngomong ke orang itu, "Sampean dibikin, ditakdir oleh Allah akan kaya 1 tahun. Setelah itu sampean akan miskin kembali. Bagaimana, siap?" Siap Nabi Musa, insya Allah siap. Pulanglah orang itu. Setelah sampai di rumah, dalam proses selanjutnya tentunya ada rezeki layak tasib yang tidak disangka-sangka. Orang itu jadi orang kaya. Tapi begitu jadi orang kaya, dia tidak sombong, dia tidak dia tidak merasa punya. Dia merasa dititipi oleh Allah. Dia musyawarah dengan suaminya, si istri tadi, "Mas, kita ini kan ditakdir oleh Allah kaya 1 tahun. Ayo kita banyak sedekah. Besok kita nolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh. Mari kita bantu, Mas." Suaminya semangat, mari. Tiap orang yang ada itu dibantu. Karena apa? Dia tahu kaya, hartanya hanya 1 tahun. Pokoknya ada orang dibantu, ada orang miskin, ada orang butuh dibantu, pokoknya dibantu. Nabi Musa tinggal nunggu. Pokoknya 1 tahun orang itu akan jadi miskin. Ternyata setelah ditunggu 1 tahun, orang itu tidak miskin-miskin. 2 tahun tidak miskin-miskin, 3 tahun tidak miskin-miskin. Sampai perjalanan 5 tahun. Nabi Musa kaget, loh. Padahal Tuhan berfirman, wong iki 1 tahun melarat lagi, kok ini tetap kaya? Nabi Musa karena kalamullah, kalim, dia bisa ngomong dengan Allah, matur munajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok hambamu yang akan kau takdirkan 1 tahun kaya selanjutnya melarat, kok sampai sekarang tidak miskin-miskin, tidak melarat-melarat, kaya terus? Apa jawab Allah? Hai Musa, aku malu kepada hambaku tersebut, karena hambaku banyak menolong orang-orang yang butuh, banyak menolong orang-orang miskin, banyak menolong orang-orang melarat, maka tidak saya angkat apa yang saya takdirkan. Dia tetap saya bikin kaya karena dia banyak membantu hamba-hambaku di dunia ini. Makanya kalau orang kaya itu istilahnya tidak bakalan miskin kalau jadi ahli sodako. Ini buktinya Tuhan sendiri menakdirkan lain. Karena apa? Karena dia jadi perpanjangan Tuhan di dunia, oleh Allah tidak dirubah. Yang 1 tahun sampai akhirnya dia meninggal tetap dalam keadaan kaya. Karena apa? Itu dia jalankan untuk membantu orang. Nah di sini ini hebatnya sodako. Makanya muasatul akhi min malika, menolong saudara-saudara kita dengan harta.
ini salah satu bahwa hebatnya adalah sodako. Di zaman Nabi Musa juga ada, di zaman Nabi Isa. Nah, di zaman Nabi Isa ini ada orang super pelit namanya Mal'un. Mal'un ini orang terkenal sekampung itu paling pelit. Kemudian ada seorang pemuda yang soleh datang ke dia. Karena dia orang paling kaya, dia termasuk orang pelit juga terkenal. Si orang soleh ini datang mau jihad perang zaman itu. Dia tujuannya, kalau bahasa sekarang, ngajukan proposal, cuma lewat ucapan. Pak Mal'un, saya mau perang. Saya mohon bantuannya ke sampean, tolong saya kasih pedang. Kata Mal'un, buat apa pedang-pedangan? Perang ya perang. Jenenge wong pelit. Gak usah njaluk pedang-pedang, wis rono berangkat. Nah, dia malu berangkat. Tapi begitu di perjalanan kira-kira di depan rumahnya, Mal'un ini masih punya perasaan. Waduh, ini mau perang. Akhirnya dipanggil lagi, mas sini mas, sini mas. Ini tak kasih duit, sampean beli pedang. Nah, akhirnya dibeli pedang, ini berperanglah. Kita tidak cerita perangnya. Setelah berbulan-bulan dia kembali, lalu dia matur kepada Nabi Isa bahwa saya sudah kembali dari perang dengan selamat. Loh, kamu pakai alat apa? Pedang. Dikasih oleh Pak Mal'un. Oh, Pak Mal'un yang super pelit. Iya. Tetangganya kebetulan juga Pak Mal'un ini adalah orang soleh, ahli ibadah. Nah, begitu dia ngomong-ngomong bahwa Mal'un itu orang pelit, tahu-tahu oleh Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa, bahwa sekarang Mal'un akan saya masukkan ke surga gara-gara sodako pedangnya. Ini orang super pelit, sodako pedang, dijamin masuk surga. Nah, tetangganya yang soleh tadi nanya, oh Mal'un yang pelit, oh saya tidak mau kalau dengan dia nanti di surga. Sedangkan Nabi Isa ngomong juga, sampean besok dengan Mal'un di surga jadi pertemanan, jadi berteman, kata si Nabi Isa kepada orang yang soleh. Orang soleh tidak mau. Oh tidak mungkin saya berteman dengan dia. Nah, kemudian Allah juga berfirman kepada Nabi Isa, bilangi orang-orang soleh itu, orang soleh kalau tidak mau nanti masuk surga berteman dengan Mal'un, terpaksa dia harus saya lemparkan ke neraka. Karena apa? Karena sombong. Makanya kita lihat di sini, orang itu sak jelek-jeleknya orang punya masa depan, tapi sak bagus-bagusnya orang punya masa lalu. Nah, di sini, nah, makanya dibalik. Nah, di sini sombongnya. Karena apa? Karena gara-gara sodako, uang untuk beli pedang, dia dijamin masuk surga. Ini yang ngomong adalah Nabi Isa. Nah, ini tentunya makanya barokah sodako di sini. Nah, kalau kita kan teori dengar sodako di mana-mana, di TV dengar, penceramah dengar, tapi coba dimintai sumbangan, pelitnya hancur sekali. Nah, ini karena apa? Karena tidak menghayati. Akhirnya oleh Allah dialihkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, di sini yang mengalihkan bukan Allah, perbuatannya sendiri. Nah, di sini di zaman Nabi Ibrahim juga ada seorang pemuda datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya besok pagi mau nikah, mohon doa restunya. Kata Nabi Ibrahim, saya restui. Dia pulang, begitu pulang dia di pinggir jalan, malaikat maut datang. Nabi Ibrahim, pemuda itu nanti sebelum subuh akan saya cabut ruhnya, karena sudah di tangan saya. Kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Oh gitu, tapi dia mau nikah besok pagi. Oh, saya nggak mau tahu dia mau nikah besok pagi. Yang penting sebelum subuh dia sudah mati karena dicabut ruhnya oleh saya. Besoknya dia didengar oleh Nabi Ibrahim kok tetap nikah. Selanjutnya dia terus
nikah sampai berbulan madu. Nabi Ibrahim ini kaget, lalu munajat kepada Allah. Kalau Nabi kan mainnya langsung kepada Allah. Ya Allah, kata malaikat maut sebelum subuh nyawanya seorang pemuda itu dicabut, tapi kenapa kok dia umurnya jadi panjang? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, dia begitu besok rencana mau nikah, sebelum dicabut oleh malaikat maut, hartanya sebagian disedekahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sedekah, sehingga malaikat maut tidak mampu untuk mencabut karena tertolak, sampai dia meninggal usia 70 tahun. Nah, ini satu indikator, satu tanda bahwa sodako juga memperpanjang umur, sodako juga menolak bala, sodako juga menyebab barokah masuk ke kita. Cuman ini kan keyakinan harus kuat, karena orang Islam ini kalau ngomong sodako berapi-api. Mari kita sodako, mari kita zakat, mari kita infak, mari kita sodako. Datang orang miskin, Pak, saya minta tolong. Sana, minta. Nah ini kan tidak pas. Nah, padahal disinilah ajaran Islam mengajarkan kalau orang ahli sodako, Allah itu kan sifatnya Rahman Rahim. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalau seorang hamba ini pengasih dan penyayang, Allah mengakui hal itu. Hambaku meniru sifatku. Nah, kalau sudah meniru sifat Allah, Allah akan sayang kepada orang itu. Coba lihat kalau orang ahli sodako, biar corona bagaimanapun tetap lancar. Nah, kalau kita di corona jatuh, mikir-mikir dulu, yang kurang apa? Mungkin sodako saya, mungkin pelit saya, mungkin nggak kebenaran. Nah, di sini kita harus koreksinya ke dalam. Tapi saya yakin saudara-saudara kita ini semua menjadi ahli sodako. Amin, Allahumma amin. Nah, yang ketiga, amal-amal yang utama, wa insaful fakiril baisi min nafsik, melayani orang yang sangat fakir dengan dirinya, dengan diri engkau. Maksudnya melayani kita orang-orang yang sangat fakir dengan pelayanan kita. Kita melayani, jangan hanya orang kaya tapi orang miskin. Nah, ini bahasa tadi ini kan bahasa kemanusiaan semua. Dengan melayani orang-orang yang miskin, yang fakir, tentunya rasa tawadu ada, rasa rendah hati ada, rasa tidak sombong ada. Nah, ini jadi keutamaan melayani. Nah, makanya kenapa saya ngajak orang-orang ke pondok untuk ikut andil, karena kita tiap hari melayani orang-orang fakir, orang miskin yang ada. Kita melayani langsung, dan yang ngajar-ngajar ikut. Karena apa? Ini kata Rasulullah begitu. Kalau orang ingin amalnya berkualitas, yang ketiga harus sanggup melayani orang yang paling miskin sekalipun. Contohnya ada satu kisah, Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ini adalah putranya Sayyidina Umar, berarti ini cucunya. Umar bin Abdul Aziz ini cucunya. Pada suatu hari dia itu lagi nyembelih kambing, lewat anjing ini lewat. Oleh Umar bin Abdul Aziz, pahanya kambing ini diambil, dirobek, diserahkan, diberikan kepada anjing. Coba, dia rela pahanya yang luar biasa nikmat, gede, ada anjing lewat, melihat dia kelaparan, pahanya dipotong, diberikan kepada anjing. Coba lihat kita dalam masyarakat, yang diberikan kepada anjing adalah sisa makanan yang tidak termakan. Kadang-kadang tidak usah ke anjing, kadang-kadang ke kucing sendiri aja sudah bekas. Apakah anjing karena najis? Tidak berbicara najis, tapi persoalannya ini adalah bagaimana makhluk-makhluknya Allah kita muliakan juga. Nah, di sini makanya di dalam Al-Quran disebutkan fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta.
Ini bagi orang kaya, ini di isi harta mereka itu ada hak memang orang yang minta. Wal mahrum, nah mahrum ini yang diterjemahkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa anjing yang lewat itu dalam Al-Quran al-mahrum. Dia butuh, dia tidak minta tapi dia butuh karena kelaparan. Nah di sini hebatnya orang-orang dulu karena apa? Karena melayani. Nah makanya kalau kita ini bimbang, pusing, tidak menemukan jalan dalam hidup, kata para ulama datangi 3, melakukan 3 hal. Pertama zikrullah, zikirlah, oke. Adakan zikir, adakan majelis zikir kalau lagi pusing atau bingung. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, menemui wali-walinya Allah. Menemui wali-walinya Allah maksudnya datang ziarah ke makam. Ke makam ziarah wali-walinya Allah. Loh, wali-walinya Allah itu kan mati. Kita nyembah kuburan kan tidak boleh. Itu kan kata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awliya Allah la yamutuna, bahwa wali-walinya Allah itu tidak mati. Wa inna ma yantakiluna min darin ila ukhra, tetapi bahwasanya dia pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ini kata Rasulullah. La yamutuna, kata Rasulullah, tidak mati. Kalau kita datang ziarah ke wali-walinya Allah yang meninggal menurut kita, tapi di sisi Allah tidak mati, ini paling bagus. Kalau kita datang pas pilkada gini, datang ke suatu tempat tentunya ada kepentingan politik. Tapi kalau wali-wali yang sudah meninggal, dia sudah tidak punya kepentingan dengan dunia. Begitu kita datang suan, menemui mereka polos apa adanya. Coba kalau kita dengan kiai-kiai yang hidup, apalagi kiainya kiai politik, nah, beda. Arahnya sudah arah ke politik, sudah mengarah ke macam-macam. Nah sehingga kita belum dapat menerima apa arahannya, sudah ke politik. Nah ini. Nah makanya di sini kata Gus Dur, kalau datang ke ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, karena dia sudah tidak ada kepentingan, maka dia jadi serius menerimanya. Ini. Itu waliqa'u auliyaihi, kalau ingin tenang, datang kepada wali-walinya Allah yang sudah meninggal menurut kita tapi hidup di sisi Allah. Yang ketiga, wa kalamul hukama, datang kepada ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang punya ilmu dan punya pengalaman. Hukama ini hikmah, biar dia menasehati. Kan ada nasihat-nasihat yang bagus, dinasihati oleh ulama, oleh kiai, tapi kiai yang pengalaman, punya ilmu, punya pengalaman. Kadang-kadang ada ilmu tapi tidak ada pengalaman, yang ngomongnya ngalor gitu. Ada pengalaman tidak punya ilmu, oh tahu yang didatangi dukun, sudah ngomong mbah ngenile, macam-macam yang dia omongkan. Karena apa? Dia punya pengalaman di bidang spiritual tapi tidak punya ilmu. Makanya yang disebut hukama ini adalah orang yang punya ilmu, punya pengalaman rohani kepada Allah. Karena sesuatu yang indah manakala kita dalam posisi terjepit, kalau ada komunikasi dengan ulama yang hukama, ini akan ada solusi-solusi. Datang silaturahmi, ngobrol-ngobrol, nanti ada nasihat, itu namanya hikmah. Ada yang datang ke wali-wali yang sudah meninggal, ziarah tadi, ada yang zikir, tinggal kita pilih aja ketiga-tiganya. Kalau kita kuat zikir 2 hari 2 malam, tidak apa. Atau mau kuat zikir 1 minggu, tidak apa. Kita kuat zikir 1 minggu, anaknya keleleran, istrinya nangis, tetangganya ngamuk, mertuanya ngamuk juga, kan juga repot. Datang ke makam wali-wali, di sana kita mohon kepada Allah, bukan ke kuburannya, karena wali masih hidup, siapa tahu dalam kondisi juga memohonkan untuk kita juga, atau datang kepada ulama untuk minta nasihat. Nah di sini, nah tentunya
amal-amal yang baik tadi, zikrullah, menolong saudara sesama muslim, menolong perjuangan-perjuangan agama. Nah, ini tentunya akan menjadi penyebab berkah dan melayani orang-orang yang di bawah kita untuk kepentingan-kepentingan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.